Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan pergantian tahun, kemarin sebetulnya ada yang hari ini sudah tanggal 1, besok tanggal 2. Ada dua perasaan. Yang pertama, perasaan bergembira karena kita dikaruniai umur sampai hari ini. Yang kedua, tentunya kita sedih karena masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dan kesalahan, kealpaan yang belum kita selesaikan pada tahun yang lalu. Pada malam hari ini saya akan berusaha menyentuh bukan hanya pikiran. Kalau ceramah itu kan hanya pikiran, akal kita. Tapi saya akan mencoba sedikit berbeda dengan menyentuh rasa juga. Waktu tak pernah berhenti, diam-diam ia berjalan, menghapus usia kita detik demi detik. Dan kini 1 tahun lagi telah berlalu. Tahun 1446 Hijrah telah meninggalkan kita. Dan tahun 1447 Hijrah datang mengetuk hati kita semua. Pertanyaan sederhana namun dalam. Sudahkah tahun yang lalu kita isi dengan kebaikan? Atau justru penuh kelalaian? Saudaraku, waktu adalah amanah. Dan umur adalah bekal yang tak bisa ditukar. Siapa yang mengisinya dengan iman dan amal, maka berbahagia ia di sisi Tuhan. Tapi siapa yang menyia-nyiakannya, niscaya penyesalan kelak tak ada gunanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan firman-firman Allah dari Al-Quran. Yang pertama, Allah menyampaikan, subhanahu wa ta'ala menyampaikan, umur adalah ketetapan Allah. Allah menentukan panjang pendeknya umur seseorang sesuai dengan hikmahnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesaat pun. Saya akan sampaikan dengan rasa tentang ayat tadi. Tak bisa ditunda, tak bisa dipercepat. Setiap langkahmu menuju ujung, walau jalan masih terang dan panjang, ajal adalah janji yang tak bisa ditukar, tak bisa ditawar, tak bisa ditunda barang sebentar. Bila waktumu telah ditetapkan, takkan ada pintu untuk lari, tak ada ruang untuk sembunyi,
malaikat pun datang tanpa permisi. Maka untuk apa menunda kebaikan sedang waktu tak menunggu kesiapan? Untuk apa menunda taubat dan iman bila kematian tak datang dengan undangan? Hidup bukan tentang seberapa lama, tapi seberapa makna yang kau bawa. Bukan tentang panjang usia, tapi apa yang telah kau isi di dalamnya. Wahai jiwa yang masih bernyawa, ingatlah, ajal tak kenal tua atau muda. Sebelum detik terakhirmu tiba, isilah hidupmu dengan cinta dan takwa. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan umur sebagai waktu untuk beramal. Panjang umur adalah kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, bukan sekedar hidup lama. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir." Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dan masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan telah datang kepada kamu pemberi peringatan. Umur yang cukup, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, coba kita tanyakan pada hati yang paling dalam. Bukankah Allah telah memberi kita umur yang panjang? Bukankah waktu itu cukup untuk berpikir, untuk kembali kepadanya? Tahun demi tahun kita lewati, dari kecil, remaja hingga kini dewasa dan renta. Berapa banyak nikmat yang kita terima. Tapi berapa banyak pula kita lupa bersyukur kepadanya. Malam-malam berlalu begitu saja. Siang datang dengan urusan dunia. Salat tertunda, zikir terlupa. Sedekah ditunda, taubat ditangguhkannya. Allah bertanya dengan lembut tapi tajam. Bukankah umurmu sudah cukup untuk berpikir? Maka jangan tunggu uzur dan lemah untuk sadar bahwa dunia hanyalah singgah. Wahai jiwa yang masih bernyawa, jangan tunggu datangnya ajal tak terduga. Mari isi sisa waktu dengan amal dan takwa, agar ketika dipanggil kita siap menghadapnya. Ya Allah, Engkau telah beri kami umur yang panjang, maka jadikanlah ia berkah bukan penyesalan. Ampuni kami yang dulu lalai, dan tuntun kami agar akhir hidup ini Engkau ridhai. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang umur dan tahapan kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan umur manusia melalui tahapan lemah, kuat, kemudian lemah kembali. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatin, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir." Allah menciptakan kamu dalam keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah jadi kuat.
Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Mari kita dengarkan suara hati kita. Dulu lemah, menuju lemah kembali. Ketika lahir kita lemah, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada kelemahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, ingatlah, kata kita lahir tak kuasa apa, hanya tangis jadi bahasa. Tangan mengepal, tubuh gemetar, menggantung harap pada pelukan orang tua. Lalu Allah beri masa kuat, tubuh tegap, pikiran tajam, suara lantang. Dunia terasa bisa digenggam, langkah yakin menantang malam. Tapi tak lama, rambut mulai memutih, tenaga perlahan pergi. Suara bergetar, langkah pun pelan. Mata kabur, ingatan pun terkikis zaman. Maka jangan angkuh saat kuat, sebab kekuatan hanyalah pinjaman sesaat. Jangan sombong di puncak usia, karena semua pasti kembali ke titik mula. Wahai jiwa, ingatlah selalu, dari lemah engkau datang, menuju lemah engkau pulang. Maka isi masa kuatmu dengan syukur dan amal, sebelum lemah kembali memeluk tanpa isyarat. Mari kita ucapkan dalam hati, ya Allah, di tiap fase kehidupan kami, Engkau sandaran abadi. Saat kami lemah, kuatkan dengan iman. Saat kami kuat, lembutkan dengan takwa. Dan saat kami lemah kembali, terimalah kami dengan kasih sayang-Mu yang tak pernah berhenti. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang keempat, Allah menyampaikan kepada kita umur sebagai alasan untuk bersyukur dan takwa. Orang yang dari berumur panjang diingatkan untuk lebih bersyukur dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapak, hingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia akan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu. Mari kita sentuh dengan rasa kita. Ketika usia mencapai 40 tahun, dan banyak dari kita sudah lewat 40 tahun, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada saatnya dalam hidup ketika langkah mulai menengok ke belakang, melihat jejak-jejak masa lalu, dan bertanya dalam diam, sudahkah aku menjadi hamba yang tahu bersyukur? Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sudah 40 tahun. Ini adalah usia yang matang.
saat di dunia tak lagi sekedar ambisi, tapi menjadi ladang perenungan diri. Di usia ini tubuh masih kuat tapi mulai terasa letih. Mata masih tajam tetapi mulai redup oleh waktu. Hati lebih peka pada makna. Dan lidah belajar berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, tuntunlah aku untuk bersyukur atas nikmat." Di usia ini pula, kita teringat pada ibu yang dahulu lemah namun sabar. Dan ayah yang diam-diam menanggung berat beban. Pada kasih yang tanpa syarat. Dan pada luka yang tak pernah mereka ungkap. Maka wahai jiwa, ketika engkau mencapai 40 tahun, jangan biarkan waktumu kering dari taubat. Jangan biarkan hari-harimu jauh dari sujud. Jangan lupa berbakti sebelum kedua orang tuamu tiada. Bersyukurlah yang masih memiliki kedua orang tua. Tapi bagi kita yang sudah tidak mempunyai orang tua lagi, jangan segan-segannya kita mendoakan mereka. Karena kita adalah aset terbaik bagi kedua orang tua kita. Mari kita dengarkan dengan hati kita. Ya Allah, jika hari ini kita masih diberi usia, maka jadikanlah setiap detiknya jalan menuju ridhom. Bimbinglah kami untuk mencintai orang tua kami. Kebahagiaan mereka mencintai kami sejak kecil. Dan kuatkan kami untuk menjadi hamba yang bersyukur di setiap helaan nafas. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita pindah ke ayat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr, ayat ke-23. Artinya dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang memberi keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Bagaimana bahasa hati menyentuh kita? Dialah Allah. Dialah Allah bukan sekedar nama di lisan, tapi Tuhan sejati yang menguasai segala zaman. Tiada Tuhan selain Dia, tiada sandaran selain keagungan. Dia Al-Malik, Raja segala raja. Tidak ada kekuasaan yang tak tunduk pada kehendaknya. Dunia hanya bayangan, sementara Dia nyata dalam setiap gerakan dan diam. Dia Al-Quddus, yang Maha Suci, tak tersentuh oleh kotor, tak terjamah oleh celah. Hati yang penuh dosa yang masih Dia beri cahaya, sebab sucinya lebih luas dari kesalahan kita. Dia As-Salam, sumber segala keselamatan. Saat dunia gaduh, saat hati kacau, hanya menyebut namanya, berasa tenang seisi dada. Dia Al-Mu'min, pemberi rasa aman. Dikala takut, dikala sendiri, hanya Dia yang memeluk tanpa syarat, menjaga jiwa yang nyaris hancur oleh dunia yang berat. Dia Al-Aziz, Maha Perkasa, yang tak bisa dikalahkan oleh apapun di semesta.
tapi dia juga Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, memegang langit dan bumi dan meninggikannya siapa yang dia kehendaki dengan penuh hikmah. Maka wahai diri, jangan kenal Tuhan hanya di saat kita luka. Jangan sebut namanya hanya dikala kita derita. Kenalilah Allah dalam seluruh sifatnya agar hatimu hidup dan jiwamu penuh makna. Ya Allah, Engkaulah Raja sejati yang maha suci, yang memberi damai, yang menjaga kami tiap hari. Jadikanlah kami hamba yang mengenalmu sepenuh hati, agar hidup ini tak berlalu sia-sia, dan mati pun kami temui dalam ridho yang abadi. Terakhir yang akan kita bacakan adalah surat Al-Hasyr ayat ke-24, yang artinya, dialah Allah Al-Khaliq, pencipta, Al-Bari yang mengadakan, Al-Musawwir yang membentuk rupa. Baginya nama-nama yang paling indah, Asmaul Husna. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Mari dengarkan kata hati. Nama-nama menyentuh jiwa. Wahai hati yang rindu petunjuk, kenalilah dia, bukan sekedar sebutan, tapi lewat nama-namanya yang mengguncang kesadaran, membangkitkan cinta, rasa takut dan harapan. Dialah Allah Al-Khaliq, pencipta segala yang ada. Dia tiada menjadi nyata. Dari setes air hina menjadi makhluk penuh daya. Lalu, apakah kita masih menyombongkan apa yang kita punya? Al-Bari, yang mengadakan tanpa contoh, tanpa meniru, tanpa kekurangan. Setiap makhluk unik dalam ciptaan, bahkan garis tangan pun tak ada duanya di alam semesta ini. Al-Musawwir yang beri rupa, membentuk wajah dan warna. Tak ada yang sia-sia dalam ciptaannya. Semua indah dalam kadar dan ukurannya. Maka jangan kau nilai dirimu rendah, sebab Allah membentukmu bukan dengan salah. Dan jangan pula bangga berlebihan, sebab bentukmu pun adalah titipan. Baginya nama-nama yang paling indah, nama yang jika disebut bumi pun tunduk, langit pun bertasbih. Itu Asmaul Husna, nama-nama yang paling indah. Nama yang jika disebut bumi tertunduk, langit pun bertasbih. Dan hati-hati yang hidup ikut bergetar dan takjub. Dialah Al-Aziz, Maha Perkasa. Tak bisa dilawan, tak bisa ditandingi. Dan Al-Hakim, Maha Bijaksana, yang setiap keputusannya penuh hikmah yang tersembunyi. Ya Allah, kenalkan kami padamu melalui nama-namamu yang agung. Hidupkan hati kami dengan zikir kepadamu. Ajarkan kami untuk mencintaimu dengan ilmu dan rasa, agar kami mengenalmu bukan hanya di lisan, tapi dalam seluruh jiwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bukan sekedar
akal, tetapi juga rasa kalbu juga bisa mengikuti apa yang dibacakan tadi. Mari kita tutup acara ini, barangkali bukan tutup, akhiri acara ini dengan doa. Doa menyongsong tahun baru yang ke-1447 Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya bagimu ya Allah, Tuhan langit, bumi dan segenap arah. Dalam hening dan dalam gemuruh waktu, namamu agung tak pernah lain. Salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan cahaya zaman Nabi Muhammad, kekasih tercinta, pembawa rahmat ke seluruh semesta. Kepada keluarganya yang mulia, yang setia dalam suka dan nestapa, pada sahabat penyangga risalah, pejuang kebenaran di setiap langkah, dan kepada umat yang mengikuti jejak, yang menghidupkan sunnah dalam segala arah. Curahkanlah berkah-Mu yang tak terhingga untuk mereka semua, kini dan selamanya. Ya Allah, tahun 1446 kini berlalu. Seperti angin yang menyapu dedaunan waktu, kami menengok ke belakang, dan hanya Engkau yang tahu berapa banyak nikmat-Mu yang kami abaikan, dan dosa-dosa yang diam kami simpan. Ya Rabb, jika di dalam setahun ini kami lupa bersyukur, maka maafkanlah hati kami yang sering lalai. Jika dalam hari-hari itu kami menunda taubat, maka tolong jangan Kau tutup pintu-Mu hari ini. Wahai Rabb yang Maha Penyayang, kami tinggalkan tahun 1426 dengan air mata, bukan karena waktu yang pergi, tapi karena kami takut dia pergi membawa beban yang belum kami bersihkan. Kini tahun 1447 Hijrah mengetuk pintu. Izinkan ia menjadi awal yang terbaik, awal dari hidup yang lebih dekat kepadamu, dari jiwa yang lelah dan jiwa yang lebih lapang, dalam amal yang lebih terang. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam kebaikan, kuatkan langkah kami dalam iman, dan jadikanlah setiap hari baru sebagai ladang untuk menanam amal sebelum ajal datang memanggil. Tahun baru ini ya Rabb, bukan sekedar hitungan kalender, tapi jadikan ia musim hijrah kami yang sejati, dari lalai menuju sadar, dari gelap menuju cahaya-Mu yang abadi. Allahumma ij'al khairu umurana akhirahu, wa khairu a'malina khawatimahu, wa khairu ayyamina yauma nalqah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya umur kami di akhir hayat kami, sebaik-baiknya amal kami di penutup usia kami, dan sebaik-baiknya hari saat kami berjumpa dengan. Ya Allah, kami tinggalkan tahun yang lalu dengan segala kelemahan kami, dengan dosa-dosa yang kami sesali, dengan amal-amal yang belum sempurna. Maka ampunilah kami, dan bimbinglah kami di tahun baru ini menuju jalan Kau ridhoi. Jadikan tahun 1447 Hijrah ini sebagai tahun yang penuh berkah,
penuh keberanian untuk berubah, dari penuh cinta kepadamu dan penuh cinta kepadamu ya Rabbal Alamin. Subhanaka Rabbil Izzati amma yasifun, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan teks ini bagi yang memerlukan silakan hubungi Pak Taufik atau pengurus masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.